usia 40 tahun, untunglah saya 17 tahun ya. Oke, saya sudah bersama Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Nah, Halo dokter. Nih dok, Ya. ngomongin soal usia 40 tahun, biasanya cewek-cewek nih, ataupun cowok-cowok juga ya, berusaha punya badan ideal. Tapi katanya itu susah kalau udah 40 tahun. Nah ini fakta atau Ya. mitos? Usia 40 tahun ke atas, seseorang itu akan sulit menurunkan berat badan. Ini mitos, dok. Mitos. Setuju, saya mendukung. Tergantung niat ya. Iya, jadi memang usia 40 tahun ke atas memang cenderung metabolisme tubuh pasti melambat ya. Ya. Tapi bukan berarti sulit untuk menurunkan berat badan ya. Jadi bagi Anda yang berusia 40 tahun ke atas, Anda sudah melakukan diet sendiri, ternyata sulit juga untuk turun, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter gizi agar kebutuhan kalorinya tepat sesuai dengan usia. Karena ternyata semakin bertambahnya usia, ternyata kebutuhan kalori itu berkurang, dok. Gitu. Jadi kalau mau turun, sudah pasti ngurangin kalori. Mungkin sekitar 25% dan jangan lupa harus olahraga juga, gitu. Setuju banget. Oke, dokter, fakta mitos selanjutnya nih dokter. Perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi seperti pil dan suntik dapat menyebabkan berat badan sulit turun. Fakta atau mitos? Nah, itu juga mitos sih, dok. Ya. Iya, jadi si kandungan si alat kontrasepsi, baik suntik maupun pil, itu kan ada hormon sintetis ya. Jadi ada estrogen, progesteron, atau bahkan ada yang hanya kandungannya progesteron. Nah, si kandungan hormon tersebut dia memang meningkatkan nafsu makan. Tapi balik lagi, apa dulu nih yang kita konsumsi? Kalau makannya tinggi kalori, apalagi nggak olahraga, ya pasti berat badannya sulit turun dan juga cenderung naik. Nah, jadi memang kalau menggunakan si alat kontrasepsi, disarankan harus tetap mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan, kemudian pilih makanan yang sehat dan mengenyangkan gitu. Jadi mungkin yang tinggi akan protein, tinggi akan serat, jangan lupa sayur dan buah, hindari konsumsi makanan tinggi akan kalori, tinggi gula, tinggi lemak gitu. Ya, seperti yang di ini ya dok, yang di meja ya? Setuju. Ini apa nih dok ya? Kacang. Jadi ini kacang almond ini juga sehat banget, tinggi akan serat, antioksidan, aku lemaknya suka juga banget nih, lemak Dok. yang sehat. Idealnya Benar. berapa? Idealnya berapa dok? Idealnya berapa porsi atau gimana dokter? Nah, jadi si kacang ini kan salah satu sumber protein juga ya dok, Ya. gitu. Jadi memang per hari untuk protein sendiri mungkin kurang lebih sekitar 1 gram per kilogram berat badan. Jadi mungkin kalau untuk kacang ini mungkin kayak segenggam gitu. Segenggam boleh. sehari? Iya. Bukan stopflash ya dok? Enggak. Tapi pilihnya mungkin yang raw almond kali ya. Iya. Jadi jangan yang ada garam terlalu banyak, gula. Itu kan sekarang banyak rasa-rasa tuh Iya. dok gitu. Atau contoh protein ini juga boleh ya. Oke, nah dok, Oke. katanya nih makanan tinggi protein itu membantu kita untuk kenyang lebih lama. Nah kira-kira apa nih contohnya makanan-makanan tinggi protein yang bisa pemirsa di rumah konsumsi? Kayak di depan kita nih Ya, apa aja nih dok? Jadi makanan tinggi protein contohnya adalah seperti ini dok. Ini mungkin Daging ya, seperti daging ya, seperti ayam. Ya lalu contoh lain seperti ini ikan. Lalu seperti telur, ya ini paling ya. gampang sekali ya. Tapi hati-hati mungkin dengan kuningnya, mungkin agak dibatasi, tapi Ya. tetap boleh konsumsi tergantung ada kolesterol atau tidak. Jadi telur ini sumber tinggi protein, sama mungkin bisa dari tahu tempe dan kacang-kacangan, itu juga bahan makanan sumber protein. Sama kalau serat, sayur dan buah pastinya. Sayur dan buah. Ya. Sekali porsi berapa banyak nih dok? Tahan dulu dokter. Oke pemirsa, sesaat lagi saksikan selengkapnya setelah yang satu ini. Iya, pemirsa hidup sehat. Memang kalau usia 40 Ya. tahun ke atas itu kita lebih was-was ya Kak, karena metabolismenya berubah. Tapi bukan berarti Jangan kita kecil tidak hati. bisa menguruskan berat badan, ya kan Dokter Feni? Ya, Nah, ya. tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, tuh. fakta mitos. Oh, pertanyaan dokter, berapa porsi? Berapa porsi sih protein yang cukup untuk sehari? Katanya kan protein bisa mengencangkan berapa banyak nih sehari? Untuk individu yang normal ya, kita ngomongnya itu adalah 1 gram per kilogram berat badan dok. Jadi mungkin kalau beratan 1 60 gram per kilogram berat badan. Oke. Jadi kalau dengan berat badan 60 mungkin sekitar 60 gram per harinya. Jadi contohnya itu kayak ikan seperti ini. Jadi segala macam protein hewani baik ayam, ikan, dia tuh per 100 gramnya kurang lebih mengandung protein sekitar 18 gram. 18 gram. 18 gram. Kalau Nah, kayak gini? Kalau gini jadi 100 gram itu kurang lebih setelapak tangan dok. Jadi mungkin ini kurang lebih seukuran setelapak tangan lebih sedikit ya. Mungkin segini sekitar 20 gram. Oh, Oke, nah dok mungkin ditekankan lagi nih dok, ini porsi segini itu untuk satu kali makan atau dalam satu hari? Untuk 1 kali makan dok. Untuk 1 kali makan. Jadi kalau tadi per kilogram berat badan kalau- bisa dibagi beberapa kali bisa berarti ya? dibagi, jadi bisa 3 kali makan. Jadi untuk siang malam mungkin bisa ayam atau ikan, untuk pagi mungkin bisa seperti telur. Karena satu telur seperti ini mengandung ya, protein berapa gram tuh, kurang lebih sekitar
7 gram. Jadi Oke. 1 telur seperti ini nih. Oh. Ya. Nah dok, 7 ini gram. temannya lauk pauk itu biasanya nasi nih dok. Mungkin kita harus tekankan lagi nih sama pemirsa. Jadi kalau sehari atau sekali makan, kira-kira berapa sendok nasi yang ideal dok? Sebagai teman-temannya makanan ini. Berapa sendok nasi ya? Berapa tuh dok? Jadi kalau nasi sendiri sebenarnya ideal itu kan dia bahan makan sumber karbohidrat ya. Memang setiap makan boleh ada nasinya. Mungkin kalau untuk perkalinya kurang lebih sekitar 100 gram dok, atau setara dengan 8 sendok makan. 8 Tapi sendok. ya balik lagi tergantung kebutuhan masing-masing Ya. ya. Karena memang setiap orang kebutuhannya berbeda. Sesuai dengan berat badan, tinggi badan, usia, olahraganya gitu. Jadi harus Ya. dihitung. Oke, Seperti itu. oke. Oke. Nah, selanjutnya nih dokter. Sulit tidur dan stres dapat membuat seseorang berat badan meningkat dan sulit turun. Fakta atau mitos? Itu fakta dok. Ya. Fakta. Wah. Jadi pasti kurang tidur, stres, terutama stres yang berkepanjangan itu akan menyebabkan dihasilkannya hormon kortisol, dok. Ya, Nah, si betul. kortisol ini adalah hormon stres. Dia tuh sifatnya dapat merangsang hormon rasa lapar di lambung yang namanya grelin, sehingga nafsu makan meningkat, dan dia dapat menyebabkan si otak kita tuh tidak peka atau tidak sensitif terhadap hormon rasa kenyang. Jadi yang ada tuh tubuh kita tuh ingetnya lapar, pengen makan gitu. Pasti berat badan sulit turun dan nafsu makan meningkat gitu. Bener banget. Oke. Oke, dokter, tipsnya bagaimana agar berat badan tetap turun di atas usia 40 tahun meskipun metabolisme badan menurun? Tipsnya dokter. Yang pertama yang penting niat ya dok. Niat. Setuju. Iya. Jadi bagi Anda yang usia 40 tahun ke atas, sudah pastikan terdapat berbagai perubahan dalam tubuh. Jadi tubuh rentan terkena penyakit, mudah gemuk karena pengaruh hormonal. Sudah pasti salah satu cara yang bisa dilakukan ya pola hidup yang sehat dok. Ya, jadi makan yang sehat, pilih makanan yang bergizi, kemudian harus olahraga juga, harus tidur yang cukup, ya Setuju. minimal 6-8 jam, sama hindari stres. Setuju. Supaya tubuh sehat, jadi terhindar juga dari resiko penyakit. Setuju, dan nonton hidup sehat. Nah, itu Dokter dia. Riza? Itu yang paling penting. Jadi pemirsa di rumah, walaupun usia 40 tahun, jangan berkecil hati. Mungkin metabolisme kita sudah berubah, tapi dengan niat, kita tetap bisa mendapatkan hidup yang sehat dan juga badan yang ideal. Benar banget, setuju. Terima kasih Dokter Feni, informasinya Terima kasih, sangat Dokter. menarik, luar Dokter biasa. Feni. Oke, sudah 1 jam kami menemani Anda. Sekian dulu kali ini. Tetap saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Hanya di TV One. Saya Dr. Tengku Anissa. Saya Dr. Ekles, Indonesia. Hidup sehat. Bye-bye.